Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional. Operasional kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan oleh Joko Widodo pada tahun 2023. Bulan Oktober 2025 ini menjadi tahun kedua operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (WUSH). Kereta cepat pertama di Indonesia mampu menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya 30 menit saja. Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak tahun 2015 dengan pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Proyek ambisius era Joko Widodo ini masuk dalam proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Pada 2 Oktober 2023, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan proyek ini di Stasiun Halim, Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh pinjaman China Development Bank 75% dan modal pemegang saham, termasuk konsorsium BUMN. Dalam perjalanannya, hingga tahun 2025, kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata memiliki beban utang mencapai 116 triliun rupiah. Utang ini membuat PT KCIC ketar-ketir mencari solusi. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ogah membayar utang dengan uang APBN. Hal itu membuat BPI Danantara putar otak mencari skema lain untuk meringankan beban utang yang ada pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika proyek ini terus berjalan, diprediksi beban utangnya akan semakin membengkak. Sementara pemerintah harus segera mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan dari utang tersebut, termasuk mengusut dugaan markup dan pelanggaran hukum yang ada pada proyek ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tetap tak ingin menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 116 triliun rupiah. Purbaya menyebut Danantara cukup mampu untuk membayarnya. Danantara, utang KCIC sama Danantara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang untuk saya pertama ya, saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab dia, katanya jawabannya tegas. Dengan dua opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI, gimana Pak? Emang nggak tegas itu mah. Itu jadi salah satu topik yang akan dibicarakan juga. Saya nggak tahu, tapi begini, bukan utangnya nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meninggalkan utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Danantara putar otak membayar utang tersebut lantaran Menteri Keuangan enggan menggunakan APBN untuk melunasi utang tersebut. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Jokowi tersebut. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih
dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat. Bahkan, Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, sempat menolak proyek kereta cepat, namun ia dicopot oleh Jokowi dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Dilema proyek kereta cepat tak hanya soal beban utang yang membuat Danantara putar otak cari solusi. Namun, dugaan markup dan pelanggaran hukum pada proyek tersebut juga menjadi PR untuk diusut oleh pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Hasil penyelidikan diketahui tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diduga kuat korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dugaan kuat penyebab kematian akibat sakit yang dideritanya. Telah ditemukan seorang laki-laki ya, umur kurang lebih 50 tahun, inisial S, ya, ditemukan tergeletak di kamar mandi umum ITC Fatmawati. Setelah kita datang ke lokasi bersama dengan piket ident dari Polres, ya, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan hasil dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwa korban mengalami. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Informasi terakhir, korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.